Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan saya pada materi pembelajaran kedua. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus tetap meningkatkan jiwa nasionalisme sehingga tidak mudah terpecah belah, baik itu pengaruh dari dalam maupun dari luar. Kita hari ini sudah merdeka dan tidak lagi dijajah oleh bangsa luar, tetapi masih banyak tantangan yang kita hadapi, apalagi dengan kemajuan teknologi hari ini. Bisa membuat kita menjadi pintar dan bisa juga membuat kita untuk menjadi bodoh dan dengan mudah terpengaruh pada hal-hal buruk. Nah, pembelajaran kali ini saya akan mengajak kalian untuk tetap menjunjung tinggi semangat nasionalisme. Materi kita kali ini adalah lanjutan bab 1, yaitu perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Dengan bagian B, dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Tujuan pembelajaran, setelah menyimak video ini, siswa diharapkan 1. Dapat mendeskripsikan kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. 2. Dapat mendeskripsikan teladan para tokoh persatuan. Sebelum kita mulai dengan tujuan pembelajaran pertama, saya akan memberikan pemahaman pada kalian bahwa salah satu guna sejarah adalah kegunaan edukatif. Maksudnya, dengan mempelajari sejarah, maka kalian dapat mengambil hikmah dari pengalaman yang pernah dilakukan di masa sebelumnya, yang tentunya dapat dikaitkan dengan masa sekarang. Sebaliknya, kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu dijadikan pembelajaran yang berharga yang harus diwaspadai di masa kini. Karena itu, sebelum kita melanjutkan ke bab ini, kalian akan belajar tentang bagaimana sejarah dapat memberikan hikmah keteladanan atau pembelajaran dalam kehidupan berbangsa. Ada baiknya kalian coba mengingat pembelajaran sebelumnya. 1. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini. Konflik bahkan bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa, kita juga harus menyadari betapa konflik yang terjadi dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. Sejarah telah memberitahu kita bagaimana pemberontakan-pemberontakan yang pernah terjadi selama masa tahun 1948 hingga 1965 telah menewaskan banyak sekali korban manusia. 2. Teladan para tokoh persatuan. Beberapa tokoh di bawah ini merupakan para pahlawan nasional yang memiliki jasa dalam mewujudkan integrasi bangsa Indonesia, yaitu 1. Pahlawan nasional dari Papua. Berbagai upaya dilakukan agar bisa menjadikan Papua sebagai bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti 1. Frans Kaisepo tahun 1921 sampai 1979 adalah salah seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia merdeka. Ia juga turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka pada tanggal 10 Mei 1946. Pada tahun yang sama, Kaisepo menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan, di mana ia sempat menyebut Papua dengan Nederlands Nieuw Guinea dengan nama Irian, yang konon diambil dalam bahasa Biak dan berarti daerah panas. Di tahun 1948, Kaisepo ikut berperan dalam merancang pembentukan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial Belanda. Setahun setelahnya, ia menolak menjadi ketua delegasi Nederlands Nieuw Guinea ke konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. 2. Silas Papare 1918 sampai 1978 membentuk Komite Indonesia Merdeka hanya sekitar sebulan setelah Indonesia merdeka.
Tujuan Komite Indonesia Merdeka yang dibentuk pada bulan September 1945 ini adalah untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Yang ketiga, Martin Inde tahun 1912 sampai 1986. Sebelum Jepang masuk ke Indonesia adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda. Namun jabatan ini bukan berarti melunturkan sikap nasionalismenya. Keindonesiaan yang ia miliki justru semakin tumbuh tatkala ia kerap berintegrasi dengan tahanan politik Indonesia yang dibuang Belanda ke Papua. Ia bahkan pernah berencana bersama anak buahnya untuk memberontak terhadap Belanda di Papua, namun gagal. Antara tahun 1945 sampai 1947, Inde masih menjadi pegawai pemerintah Belanda dengan jabatan sebagai kepala distrik. Meski demikian, bersama-sama kaum nasionalis di Papua secara sembunyi-sembunyi, ia malah menyiapkan pemberontakan, tetapi sekali lagi pemberontakan ini gagal dilaksanakan. Sejak tahun 1946, Martin Inde menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka. Ia lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Inde juga mulai terang-terangan menghimbau anggota militer yang bukan orang Belanda agar melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Akibat aktivitas politiknya yang kian berani, pemerintah Belanda menangkap dan memenjarakan Inde. 2. Para raja yang berkorban untuk bangsa, yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sultan Syarif Qasim II. Sultan Hamengkubuwono ke-9 tahun 1912 sampai 1988. Pada tahun 1940, ketika Sultan Hamengkubuwono ke-9 dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta, ia dengan tegas menunjukkan sikap nasionalisme. Dalam pidatonya saat itu ia mengatakan, "Walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa." Sikapnya ini kemudian diperkuat manakala tidak sampai 3 minggu setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan. Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyatakan kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Dimulai pada tanggal 19 Agustus, Sultan mengirimkan telegram ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta atas terbentuknya Republik Indonesia dan terpilihnya Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sultan Syarif Qasim II 1893 sampai 1968. Sultan Syarif Qasim II dinobatkan menjadi Raja Siak Indrapura pada tahun 1915. Ketika berusia 21 tahun, ia memiliki sikap bahwa kerajaan Siak berkedudukan sejajar dengan Belanda. Berbagai kebijakan yang ia lakukan pun kerap bertentangan dengan keinginan Belanda. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah RI serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Republik Indonesia. 3. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Antara lain, Ismail Marzuki. Lagu-lagu Ismail Marzuki yang syarat dengan nilai-nilai perjuangan yang menggugah rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa antara lain 1. Rayuan Pulau Kelapa,
Bandung Lautan Api, Selendang Sutra, dan sepasang mata bola yang menggambarkan harapan rakyat untuk merdeka. 4. Perempuan pejuang, antara lain Opu Daeng Risaju. Opu Daeng Risaju adalah seorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Sarekat Islam yang menentang kolonialisme Belanda. Oke, dengan berakhirnya materi tadi, kita mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Beberapa peristiwa konflik yang terjadi pada masa kini harus kita lihat sebagai potensi disintegrasi bangsa yang dapat merusak persatuan bangsa. Maka ada baiknya bila kita belajar dari pembelajaran sejarah nasional kita yang juga pernah diwarnai dengan aneka konflik dengan segala akibat yang merugikan. Bagaimanapun, salah satu guna sejarah adalah dapat memberikan hikmah atau pelajaran bagi kehidupan manusia. 2. Selain dari peristiwa sejarah, kita juga dapat mengambil hikmah dan teladan para tokoh sejarah. Di antara mereka adalah para pahlawan nasional yang berjuang untuk persatuan bangsa Indonesia. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.